Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mari kita saling belajar untuk menganalisa kondisi suatu mesin. Jadi tadi malam sudah saya lakukan perubahan di spuyer dan beberapa komponen lain. Hari ini pagi hari ya sudah agak siang. Setelah sekitar 8 jam mesin tidak dihidupkan. Seperti apa saat dihidupkan pertama kali, nanti baru saya sebutkan perubahan apa yang saya lakukan. Jadi saya juga sambil belajar, karena kemarin tadi malam itu sudah menurut saya cukup enak, tetapi ketika start pagi hari mungkin itu bisa dijadikan acuan untuk cara mengecek mobil kondisinya seperti apa. Perubahan-perubahan apa yang saya lakukan nanti aja teman-teman, karena kita ini saling belajar ya. Istilahnya ini menebak, kita berasumsi, kita diagnosa. Nah, nanti apakah cocok dengan apa yang telah saya lakukan tadi malam. Jadi ini sudah mobil kondisi tidak dinyalakan sekitar 8 jam. Kita nyalakan pertama kali seperti apa. Kita lakukan start tanpa injak pedal gas. Oke, kita injak pedal gas satu kali saja. Sangat rendah sekali, maksudnya di bawah standar untuk putaran idle-nya, tapi halus. Kita tunggu beberapa saat. Menurut saya inilah kondisi normal teman-teman. Jadi perlu diinjak pedal gas, itu berarti campuran masih terlalu miskin. Nah, itu ada sendatan, itu kemungkinan dari setelan baut angin yang kurang sedikit membuka. Tapi bagi saya itu wajar teman-teman. Nah, nanti kita sebutkan kenapa seperti itu. Oke, langsung kita gas. Apakah bisa? Oh, bisa. Ini sambil menambah bensin ya teman-teman, berarti pompa akselerasi menyemprotkan bensin. Nah, itu ketika kita tutup gas ada sendat gitu, RPM drop, itu karena bukaan baut angin kurang membuka atau kurang diputar ke kiri. Tapi jangan kita rubah dulu teman-teman, karena ini start dingin. Setelah panas itu baru kita bisa memastikan kondisi mesin itu normal. Jadi kalau merubah-rubah setelan saat dingin itu tidak akan tepat teman-teman ya, karena kondisi belum mencapai suhu kerja mesin, itu menurut saya. Apalagi ini juga kondisi terbuka ya, filter itu juga pengaruh teman-teman, beda. Tapi yang jelas ya harus kita tunggu sampai mesin mencapai suhu kerja. Kalau punya saya ini mungkin agak lama, sekitar 10 menit ya teman-teman, termostat itu baru membuka dan di radiator ini baru panas. Oke, sadarkan begini dulu, nanti kita lanjut videonya, baru kita analisa. Barusan saja dipinjam adik saya untuk pergi ke Solo. Saya tidak mau resiko teman-teman untuk perjalanan jauh, apalagi dia memutuskan lewat tol. Saya ganti spoilernya, ya sebenarnya itu spoiler yang biasa saya pakai, memakai ukuran 110. Kemudian stasionernya saya tetap memakai bawaan, tetapi harus saya rubah karena kalau memakai bawaan ini spoiler stasioner itu campuran terlalu miskin. Jadi saya perkecil air bleeder kedua dengan mencoba teknik Tak Yanto karburator itu, mengecilkan lubang air bleeder kedua dengan dipukul-pukul. Itu kayaknya saya nggak
tahu triknya ya seperti apa, kayaknya nggak berhasil, jadi jelek itu. Jadi harus saya pahat dengan paku beton yang lancip, punyanya klemnya kabel listrik itu agak menyempit. Nah, sepertinya agak kaya, jadi tidak terlalu miskin. Kalau asli memakai lubang air bleedernya itu selalu miskin kondisi pagi ya, mungkin 3 kali injakan dalgas. Menurut saya itu sebenarnya yang normal teman-teman. Nah, jadi ini sebenarnya campuran stasioner yang sedikit terlalu kaya, yaitu cirinya di lingkaran busi, bagian lingkarnya yang besinya itu ada sedikit kerak hitam. Nah, tapi untuk di keramiknya itu coklat, dan di elektrodenya itu abu-abu. Jadi ini sudah dipakai sekitar 700 km, dan menurut saya ya cukup boros. Jadi sekitar 675 kilo jarak yang ditempuh, menghabiskan bensin 750.000 atau 75 liter. Saya hitung persis 1:9. Memakai AC, ya kadang-kadang saja tidak memakai AC. Intinya kombinasi, berangkatnya lewat tol, pulangnya tidak. Tetapi saya tahu karakter adik ipar saya kalau menyetir itu ya selalu RPM tinggi. Itu sering saya kalau duduk di belakang tahu seperti itu. Jadi beda dengan saya yang ya cepat memindah ke gigi lebih tinggi. Kalau adik saya mungkin bawaannya tiap orang itulah berbeda-beda. Jadi cara mengemudi itu memang signifikan ya teman-teman. Tidak boleh kita mengabaikan itu. Banyak yang berdebat, ya tidak bisa, karena itu sangat berpengaruh. Cara mengemudi itu sangat berpengaruh. Insya Allah kalau adik saya itu selalu RPM tinggi, bahkan gigi 5 itu sangat jarang. Kalau saya sering ingatkan, udah oper aja gigi 5 udah menderu, ya itu kan akhirnya konsumsi BBM pasti akan cukup terkuras ya. Kalau anak saya malah kebalikannya, terlalu ekstrim, itu sedikit aja udah langsung kecepatan 50 lebih atau 40 lebih, sedikit aja udah dipindah ke gigi 5. Sering memakai RPM rendah. Jadi karakter mengemudi itu cukup signifikan pengaruhnya di konsumsi bahan bakar. Kali ini karbu ini saya rubah juga cukup signifikan tadi malam. Menurut saya pemakaian 19 itu ya normal saja bagi saya. Kalaupun saya yang pakai ya paling ya sekitar 110, nggak beda jauh. Saya juga becek gas, tapi nggak seperti itu pakai gigi rendah gitu, nggak. Artinya kita sering balapan gitu aja gamanya. Oke, kita tunggu, ini sudah sekitar 5 menit. Nah ini 5 menit belum hangat di sini teman-teman, belum membuka. Oke, nggak apa-apa, kita anggap sudah cukup ya, cukup panas gitu aja. Kita gas urut. Angkatan pertama enak, dari putaran stasioner ke putaran rendah. Oke, kita lihat aja di venturinya. Saat pertama kali Venturi primer mengeluarkan bensin, ya itu udah mulai keluar, tapi sangat halus. Nah itu teman-teman, rocker arm saya itu fatal itu. Udah mulai keluar. Di situ tadi ada agak ngergel gitu ya. Nah, itu ciri spuyer stasioner, spuyer primer yang sepertinya kurang besar. Nanti kita sampaikan seperti apa perubahannya. Kita lanjut. Di RPM tinggi kayaknya oke, di perpindahan masih oke, tapi setelah itu
setelah mulai membuka lebih banyak kayaknya gergel. Kalau pas keluarnya masih oke. Nah itu udah keluar gitu, RPM segini udah keluar. Tapi sangat halus. Nah, ini nih yang kurang pas. Itu bisa jadi ya kurang besar. Tapi menurut saya masih oke. Gas kontan juga oke, jadi mendapat tambahan pompa akselerasi masih oke. Ini sudah mulai panas. Nah ini mana sekitar 10 menit lah saya membuka termostat mobil saya ini. Menurut saya ini masih oke kita pakai ya teman-teman, meskipun ada gergel. Karena apa? Ya ini kan kevakuman sangat tinggi, yang menghisap itu sangat besar. Tapi nanti ketika kita pakai itu kan kevakuman justru rendah, berkurang karena ada beban. Tinggal nanti tenaganya seperti apa ditanjakan, nah itu beda lagi cerita. Tapi ini saya mencoba sesuatu yang cukup ekstrim. Oke, saya matikan dulu mesinnya. Nah itu ciri kalau udah termostat buka ya seperempat. Kita coba start lagi. Sepertinya terlalu maju pengapian, memang ini saya set lebih maju. Oke, kita bahas seperti apa. Jadi teman-teman, kalau sebelumnya mobil ini memakai spoiler bawaannya, spoiler stasioner, itu sangat miskin. Jadi kita start pagi hari, idle-nya cukup ginjal ya, harus ditambah injakan pedal gas, tapi masih cukup ginjal. Akhirnya saya kecilkan air breather kedua dengan dipukul-pukul itu, jadi jelek bentuknya gitu. Nanti saya kembalikan lagi lah, nggak tahu triknya yang benar. Kalau saya kan kemarin memakai lem aradit itu, setelah kering baru kita bor gitu. Jadi yang telah saya lakukan perubahan seperti itu teman-teman. Yang kedua, tadi start itu kan lama ya, stabilnya atau putaran sangat rendah, apalagi ginjal. Itu karena setelan klep sedikit saya rapatkan ya, tidak saya ukur persis. Gampangnya ya, setelan panas itu sekitar 15 di in dan 25 di X. Jadi lebih rapat dari standarnya. Standarnya kan 20 di in dan 30 di X ya, karena saya risih dengan suaranya itu teman-teman, rocker arm dan bautnya yang sudah aus. Jadi kalau di setelah agak rapat itu sudah agak lumayan. Tadi aja masih ngeletek-letek ya ketika kita tutup gas. Jadi komponen di sini cukup banyak, menghabiskan duit. Cuman kita ganti saja kemarin asnya. Harusnya ya satu kesatuan komponen penggerak, mulai dari valve lifter, push rod, bautnya, kemudian rocker arm. Dan ketika ada gergel tadi teman-teman, kayaknya itu malah sukses ya. Jadi sebelumnya mobil ini selalu memakai spoiler primer minimal 100. Pernah saya coba 95, waktu perpindahan langsung ngedrop ya. Tapi ini saya dapat spoiler, nggak tahu itu benar nggak tidak, ukurannya 96. Jadi ini saya memakai ukuran ekstrim lah menurut saya, ukuran yang menurut saya cukup kecil. Jadi 96. Ternyata perpindahan tadi aman. Hanya sedikit setelah perpindahan ada gergel, tapi kemudian di RPM tingginya lagi normal. Hanya tinggal kita tes tenaga. Jadi saya tidak membahas ini konsumsi bahan bakar teman-teman. Kita hanya mencoba menunjukkan seperti apa perubahan-perubahan itu kalau kita lakukan pada sebuah mobil. Insya Allah kalau kita pakai mobil ini dalam kondisi ya jalan datar itu masih oke, dan pastinya akan terjadi penghematan bahan bakar. Apalagi ditambah cara mengendara yang tidak suka bejek-bejek gitu ya, cara mengendara yang menurut Pak Rojikin itu ya tempel-tempel gitu teman-teman, gas tempel-tempel.
itu sangat pengaruh teman-teman. Bahkan saya belum bisa menyamai beliau itu sampai tesnya 114 lebih gitu, enggak, saya belum coba juga karena nggak dapat karakter jalan yang seperti itu. Tapi menurut saya itu pencapaian yang luar biasa dengan spuyer-spuyer yang diperbesar. Nah itu kan, saya kalau diperbesar ya pasti tambah boros gitu aja. Ini sekedar kita tunjukkan seperti itu. Apa yang telah saya lakukan perubahan yaitu di campuran stasioner dengan tanpa merubah spuyernya. Ukuran spuyernya menurut saya juga termasuk relatif kecil bawaan ini. Tapi yang saya kecilkan adalah air bleeder. Jadi campurannya termasuk kaya, yaitu cirinya apa? Starter masih cegreng ya, hanya cukup 1 injakan tadi itu. Mungkin kalau tanpa injakan juga bisa tadi, tapi beberapa kali start itu bisa. Jadi itu ciri campuran stasioner yang sebenarnya sudah terlalu kaya. Kemudian susah langsamnya ya karena setelan klep itu terlalu rapat. Ada ngeregel ya tadi karena spuyer primernya termasuk di bawah standar. Itu aja, nanti kita tes jalan seperti apa. Tapi saya nggak ada ini teman-teman apa tanjakan kalau di sini. Nah kalau mau ya dibawa ke Batu itu biar kepelorot sekalian. Jadi saya itu tidak ambil resiko kemarin karena dipakai keluar kota ya. Saya besarkan aja. Biasanya kan saya memakai 105 kemarin ke Kediri itu. Tapi masih kurang ya tenaga. Ketika ke Pacet itu saya pakai 110. Saya beri aja 110 karena biasanya itu tadi adik saya memakai RPM yang tinggi. Biar nggak terlalu bengok gitu aja. Nah, maaf tadi nggak pakai tripod, harusnya kita bisa sambil tutup ya. Waktu ngergel tadi, insya Allah kalau kita tutup nanti pas. Karena memang itu masih kurang bensin di spuyer primernya, sedikit kurang ya. Karena FMT itu hanya memakai 97. Tapi perlu diketahui bahwa bentuk venturinya juga beda. Dia kecil venturi primernya. Jadi dengan kecepatan udara yang sama, dia sudah mengeluarkan bensin lebih dahulu daripada venturi primer yang lebih besar. Coba saya injak-injak pedal gas dari dalam. Ini stasionernya menurut saya terlalu kecil karena saya pakai power steering itu harus sedikit lebih tinggi. Nah di sini teman-teman itu terdengar di knalpot dedek dedek dedek. Ini pas perpindahan ini agak membesar. Nah duduk dedek gitu, lebih tinggi lagi. Ada tetapi tertutup oleh RPM ya, sebenarnya ada itu dek 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 dek. Nah, kita coba aja nanti kalau pakai jalan seperti apa. Tarikannya ketahan, spuyer terlalu kecil. Jadi putarannya ketahan cukup banyak. Kalau kecepatan cruising gitu ya 60 oke lah, stabil. Tapi untuk menambah kecepatan itu yang susah ya, berat. Meskipun sudah dibantu oleh power jet. Ya, terus terlalu teriak ya teman-teman. Saya di pertigaan Blimbing ya, yang ke kiri itu ke arah bandara. Bentar lagi sekitar 200 meter atau 100 meter itu pertigaan ke kanan ke arah Soekarno-Hatta. Nah di sana sekarang terpasang kamera. Saya nggak tahu itu untuk e-tilang mungkin ya. Tapi di sini itu memang rawan. Jadi menurut saya ya polisi harus bijaksana ya. Kalau ini ditilang itu susah karena ini hanya 2 jalur. Kalau kita pakai aturan yang lurus, harusnya yang di tengah ini ya, karena nggak ada yang di tengah ya. Sedangkan yang belok kanan harus di sebelah kanan. Tetapi ini adalah 2 pertigaan yang sangat berdekatan. Itu sangat susah.
harusnya yang di kiri ini ya berarti yang untuk belok kiri gitu teman-teman. Ini mungkin kayaknya sering ya terjadi salah paham. Nah, kalau saya ngambil kanan itu harus segera masuk ke kiri, padahal yang di sana dari arah kiri itu ujungnya masih penuh yang mau masuk ke arah kanan. Nah, karena yang dari kiri kalau ke arah kanan syaratnya kan secara aturan harus segera masuk ke kanan. Itu nggak mungkin jarak 2/3 yang sangat pendek. Itu saja harus dipertimbangkan. Ini review singkat aja teman-teman, memakai Spuyrer 96 ini menurut saya tidak pas ya, terlalu kecil. Jadi ada sendatan ketika perpindahan agak terasa, dan untuk menambah kecepatan sangat berat. Akselerasi meskipun sudah dibantu oleh power jet ya, tapi masih terlalu kecil. Jadi memang ini bukan standarnya. Menurut saya ya memang minimal itu 100. Standarnya kalau di repair kit ya 105 untuk model vakum ya. Kalau setahu saya yang 151 Napco itu untuk yang model bandul. Itu kompensasi aja, Spuyrer stasionernya lebih besar, primernya lebih kecil. Kalau yang seri 160 itu kan Spuyrer stasionernya kecil, primernya besar. Primernya 105 gitu aja. Tapi intinya Spuyrer itu harus dengan uji coba teman-teman, karena karakter tiap mobil pasti udah berbeda, kompresinya berbeda, posisi pengapiannya berbeda, kemudian durasi noken asnya, karakter noken asnya juga berbeda. Jadi sesuai hasil tes ini ya terlalu kecil teman-teman Spuyernya primer ini. Untuk stasionernya, campuran stasionernya mungkin bisa lebih diperkaya. Saya nanti kembalikan ke lubang air buildernya, kembalikan ke seperti aslinya. Tapi untuk cruising enak-enak aja ini teman-teman, kecepatan konstan 60 gitu oke. Tapi ketika kita menambah gitu terasa berat. Terus perpindahan dari stasioner ke primer itu terasa ada sendatan, sangat tidak rekomendasi. Jadi kalau ada yang pakai 95 enak ya itu rezeki gitu aja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.